Selamat sore dari Jakarta, saya Nova Tamarta. Saya Muhammad Riandika. Halo, saya Asbi Ahmad. Pada kesempatan kali ini kita akan menuju ke satu tempat tujuan. Sekarang kita lagi ada di Gelora Bung Karno ya. Di sini tepat di depan halte Gelora Bung Karno. Kita akan menuju ke Tanah Abang. Jadi pada sore ini kami berencana ingin menggunakan angkutan umum yaitu Transjakarta dan akan dilanjutkan dengan menggunakan KRL. Kami akan mulai dari halte GBK dan akan berakhir di stasiun Tanah Abang. Ikuti terus keseruan kami. Kami sedang menuju ke halte GBK dengan melewati salah satu jebol yang terbaik ada di Jakarta. Ikuti terus. Transjakarta merupakan sebuah sistem transportasi bus rapid transit atau BRT yang telah beroperasi sejak tahun 2004 di Jakarta. Transjakarta dirancang sebagai moda transportasi massal pendukung aktivitas ibu kota yang sangat padat, dengan jalur lintasan sepanjang 251,2 km serta memiliki 260 halte yang tersebar dalam 13 koridor. Sebelum memasuki halte, para penumpang diharuskan untuk scan barcode aplikasi Peduli Lindungi sebagai salah satu langkah untuk mengendalikan penyebaran virus COVID-19. Pada halte, tersedia mesin otomatis untuk melakukan pembelian kartu Jaklingko ataupun top-up kartu uang elektronik lainnya. Kartu Jaklingko dapat digunakan untuk melakukan pembayaran di berbagai moda transportasi umum di Jakarta, seperti Transjakarta, Minitrans, Mikrotrans, MRT, LRT, KRL Komuter Line, dan kereta api bandara. Sebelum memasuki halte, pastikan saldo Anda cukup dengan mengecek di mesin ini. Untuk menikmati layanan Transjakarta, dikenakan tarif sebesar Rp3.500 yang dibayarkan menggunakan kartu uang elektronik. Terdapat peta integrasi transportasi umum Jakarta yang memudahkan para penumpang untuk mengetahui moda transportasi serta koridor yang tepat hingga mencapai lokasi tujuan. Namun, pada halte ini tidak terdapat jadwal kedatangan bus Transjakarta, sehingga kami tidak mengetahui kapan bus selanjutnya akan datang. Untuk menuju stasiun Sudirman, kami menggunakan bus Transjakarta Koridor 1 Blok M Kota dan akan turun di halte Tosari. Setelah menunggu kurang lebih selama 5 menit, kami menaiki bus Transjakarta dari halte Gelora Bung Karno pukul 15.07 waktu Indonesia Barat. Sehubungan dengan ditetapkannya PPKM menjadi level 1 di DKI Jakarta, Transjakarta memberlakukan kapasitas angkut penumpang sebesar 100% pada semua layanan Transjakarta. Perjalanan menuju halte Tosari sejauh 3,7 km ditempuh selama 7 menit, melewati halte Polda, Bendungan Hilir, Karet Sudirman, Duku Atas, dan berakhir di halte Tosari pada pukul 15.14, dengan estimasi waktu tempuh serta stop antar halte selama 1,5 menit. Ya, kita lagi mau menyeberang di Pelikan Cross ini untuk menuju ke stasiun BNI yang ada di sana. Perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki sejauh 450 meter untuk sampai di stasiun Sudirman. Di sepanjang trotoar telah terdapat guiding block dan rem untuk memberikan kemudahan akses bagi disabilitas, serta terdapat penanda dan petunjuk arah untuk menuju ke stasiun. Untuk menggunakan KRL Komuter Line, sayangnya masih belum terdapat integrasi tarif, sehingga penumpang dari Transjakarta maupun MRT diharuskan untuk membayar kembali sebesar Rp3.000 untuk 25 km pertama dan setiap 10 km berikutnya sebesar Rp1.000. Untuk menuju ke stasiun Tanah Abang, kami menggunakan KRL lintas Bogor Angke Jatinegara dan akan turun di stasiun Tanah Abang. Setelah menunggu selama kurang lebih 30 menit, kereta tujuan Angke tiba di stasiun Sudirman pada pukul 15.56 sesuai dengan waktu yang tertera pada papan informasi jadwal kedatangan kereta. Kapasitas KRL yang kami naiki cukup padat dikarenakan mulai pada bulan Oktober 2021, jumlah penumpang KRL mengalami peningkatan sebesar 24,2%, sejalan dengan aktivitas masyarakat yang kembali bergerak saat ini.
Jadi kita udah sampai di stasiun Tanah Abang, kita akan keluar. Perjalanan menuju stasiun Tanah Abang ditempuh selama 4 menit melewati stasiun Karet dan berakhir di stasiun Tanah Abang pada pukul 16.01 dengan estimasi waktu tempuh serta stop antar stasiun selama 2 menit. Wah, kita udah sampai di stasiun Tanah Abang. Tadi kita mulai berangkat dari stasiun Sudirman, memakan waktu kurang lebih 4 menit. Terima kasih ngikutin perjalanan kita. Berdasarkan dari perjalanan yang telah kita lalui, menurut kami, tingkat pelayanan serta fasilitas moda transportasi Jakarta dan KRL sudah cukup baik serta nyaman bagi para penumpang. Hal ini dapat dilihat seperti akses ke moda sudah mudah dan nyaman dengan ada JPO, lalu juga sistem tiketing sudah praktis dengan menggunakan kartu elektronik, lalu fasilitas pada halte dan bus sudah nyaman, serta durasi perjalanannya itu singkat. Lalu juga dari segi integrasi sudah baik seperti jarak perpindahan antar moda tidak lebih dari 500 meter dan akses disabilitas sudah terintegrasi sepanjang jalan perpindahan moda sesuai ketentuan dari integrasi rencana induk transportasi Jabodetabek. Namun, dari kedua moda tersebut masih terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan guna meningkatkan pelayanan bagi masyarakat seperti perlu adanya jadwal kedatangan bus Transjakarta pada halte sehingga penumpang tidak perlu khawatir saat menunggu bus. Lalu dibutuhkan fasilitas yang dapat menghubungkan ujung peron dengan pintu Transjakarta agar mempermudah akses disabilitas yang menggunakan bus Transjakarta. Lalu, pada halte Tosari perlu dilakukan penambahan panjang atap kanopi guna menambah kapasitas orang lebih banyak. Dan terkait integrasi, menurut rencana induk transportasi Jabodetabek, integrasi antar moda itu perlu adanya integrasi secara tarif guna mempermudah masyarakat saat berpindah moda transportasi tersebut. Sekian perjalanan dari kami, semoga transportasi Jakarta akan lebih baik ke depannya. Terima kasih.